Nah, ini sekedar informasi berkaitan dengan basis demografi dari masing-masing capres. Jadi Bapak sekalian bisa cek di sini ya, pemilih generasi Z lebih banyak yang lari ke Pak Prabowo. Silahkan tafsirkan ya, kenapa ini kan saya kira sama ya dengan Kompas ya, apakah mengapa misalnya pemilih generasi Z, apakah mereka lahir pasca Orde Baru yang membuat mereka lebih cenderung ke Pak Prabowo atau apa, tapi poinnya pemilih usia 17, 21 tahun lebih banyak lari ke Pak Prabowo. Tapi pemilih usia 22, 25 tahun sedikit lebih banyak yang lari ke Ganjar, ya, sama pemilih tua, pemilih di atas 55 tahun itu ke Mas Ganjar. Pemilih Jawa masih dominan ke Ganjar. Pemilih Sunda ke Pak Prabowo. Sebelumnya ini dulu sempat ke Mas Anies ya. Batak ke Ganjar Pranowo. Madura solid ke Pak Prabowo. Betawi ke Mas Anies. Minang, etniknya Bung Andre nih, masih banyak Mas Anies. Bung Andre gitu ya, meskipun menang nasional nih, Sumatera Barat masih Mas Anies nih. Nah, kemudian Islam ke Pak Prabowo, tetapi beda tipis dengan Mas Ganjar maupun Mas Anies. Protestan lebih banyak pemilih Protestan yang lari Mas Ganjar, termasuk pemilih Hindu Buddha Konghucu lebih banyak yang lari ke Mas Ganjar. Pemilih yang pendidikannya rendah lebih banyak ke Pak Prabowo, pendidikan menengah lari ke mana ini Mas Ganjar, gitu ya. Meskipun nggak beda ya dengan Pak Prabowo, terutama di segmen SLTA. Kemudian pemilih yang pendidikannya tinggi itu relatif tidak ada yang dominan, meskipun sedikit lebih banyak yang lari ke Pak Prabowo. Kemudian dari sisi petani, peternak, nelayan ke Pak Prabowo, buruh kasar imbang antara Ganjar dan Pak Prabowo. Kemudian toko grosir wira swasta sedikit lebih banyak ke Pak Prabowo, pegawai sedikit lebih banyak ke Mas Ganjar, ibu rumah tangga beda tipis antara Pak Prabowo dengan Ganjar dalam margin of error bedanya ya. Mereka yang masih kuliah atau sekolah ke Pak Prabowo, lainnya Mas Ganjar. Dari sisi pendapatan Pak Prabowo unggul semua kategori. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.